Halo, selamat sore sahabat NH. Balik lagi di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Dan kali ini ya spesial sore-sore hari ini saya duduk di sini ditemani sama dokter kita. Ini mungkin sahabat-sahabat NH masih belum terlalu sering lihat ya. Nah, ini wajah-wajah baru di NH nih. Ada Dokter Edwin Yosef, spesialis bedah toraks, kardiovaskular, menangani pembedahan di area toraks atau dada. Betul ya, Dok ya? Ya, betul. Sapa dulu dong, Dok. Ini ada sahabat-sahabat Ya, NH. selamat sore. Nah, itu. Nah, kalau sahabat-sahabat NH pengen cari Dokter Edwin ya, mau tahu apa yang kita bahas juga sore hari ini bisa pantengin dari awal sampai akhir. Karena spesial hari ini kita bakalan bahas nih bypass jantung koroner. Nah, ini banyak Dok yang belum tahu sebenarnya bypass ini apa sih, Dok? Ya, jadi bypass ini merupakan salah satu terapi untuk menangani penyakit yang kita namakan dengan penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner itu kan adanya penyumbatan di pembuluh darah, spesifiknya di pembuluh darah yang di jantung yaitu koroner. Nah, pada beberapa kondisi sumbatan itu sangat sempit sehingga menyebabkan gangguan aliran darah ke otot-otot jantung. Itulah menyebabkan pasien mengeluhkan nyeri dada atau rasa tidak enak di dada ya. Jadi kalau memang ada kondisi seperti itu, ada baiknya memang harus segera periksa ke dokter untuk segera dievaluasi apakah sumbatannya itu memang benar-benar tight, sempit dan memang perlu dilakukan penanganan atau tidak. Itu. Oh, oke, Dok. Tapi apakah kalau jantung koroner ini ya, Dok, ya bisa sembuh, Dok, dengan bypass? Bisa. Jadi prinsipnya itu penyakit jantung koroner kan ada penyempitan di pembuluh darah koroner. Nah, daerah yang sempit itu membuat aliran darahnya tidak lancar. Jadi kita operasi bypass itu tujuannya adalah memberikan aliran darah ke daerah yang tadi kurang dapat aliran karena ada sumbatan. Tapi memang perlu diingat, kadang-kadang ada beberapa kondisi yang memang karena sumbatannya otot jantungnya sudah kondisinya jelek. Jadi tujuan kita bypass pada kondisi seperti itu bukan untuk menyembuhkan, mengembalikan kembali 100% seperti semula, tapi mencegah supaya otot jantung yang tersisa yang masih bagus itu tidak tambah mati karena kekurangan aliran darah. Jadi kita kasih aliran tujuannya supaya yang tadi awalnya itu sekarat jantungnya, otot jantungnya butuh energi karena kurang aliran, kita kasih aliran tambahan supaya bisa tetap hidup seperti itu. Oke, Dok. Nah, tapi Dok, kapan penyakit jantung koroner ini akhirnya ya perlu di bypass gitu, Dok? Ya, jadi memang ada beberapa kondisi ya, seperti kita ketahui penyakit jantung koroner itu kalau orang awam bilang kan bisa, terapinya bisa dua ya. Kalau yang tidak dengan obat-obatan loh ya, kalau yang terapi tindakan itu bisa dengan dipasang ring atau stent itu atau dilakukan operasi bypass. Jadi kedua-duanya itu punya kelebihan dan kekurangannya ya. Beberapa kondisi memang ada indikasi untuk dilakukan pasang ring atau pasang stent. Tapi beberapa kondisi lain seperti misalnya buntunya terlalu banyak, lebih dari 3 pembuluh darah, atau buntunya pas di percabangan, atau tingkat buntunya atau kompleksitas dari stenosis dari pembuluh darah itu cukup kompleks, jadi tidak bisa dipasang ring atau stent. Tapi pada kasus seperti itu mungkin ada baiknya lebih baik dilakukan operasi bypass, karena prinsip kita operasi bypass kita tidak nguting-nguting daerah buntunya, kita hanya memberikan sambungan di daerah yang sebelum buntu ke pembuluh darah koroner yang setelah buntunya itu. Oke, ini teman-teman kan dari tadi tuh menyimak ya, Dok ya. Mungkin sahabat-sahabat NH juga pengen tahu nih sebenarnya bypass ini prosedurnya seperti apa, Dokter? Oh ya. Jadi bypass itu kita operasi jantung, termasuk operasi jantung ya. Jadi kita menyambung pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner itu kan menempel di otot jantung ya. Jadi otomatis kita harus membuka selaput jantung dulu. Jadi sebelum kita buka itu ya di dada ini pasti ada tulang dada. Jadi kita buka tulang dadanya dulu. Nah, kemudian memang metode operasi jantung itu ada bermacam-macam. Ada kalau zaman dulu yang konvensional, karena jantung itu organ yang bergerak terus. Jadi kita harus menghentikan atau menidurkan jantung. Jadi kita harus memberikan obat supaya jantung itu berhenti. Oh, bisa ya, Dok ya? Bisa. Tapi aman ya, Dok ya? Aman. Karena kenapa? Selama kita hentikan jantung itu ada namanya kita namakan heart lung machine. Jadi aliran darah itu diambil alih dulu oleh mesin itu, mesin jantung baru. Nanti setelah jantungnya berhenti, kita operasi, kita sambung koronernya. Tidak ada bocor, bagus sambungannya, kita kembalikan lagi aliran darahnya ke jantung, jantungnya kita hidupkan kembali. Itu yang konvensional. Tapi seiring perkembangannya zaman, bisa operasi jantung tanpa jantungnya harus dihentikan. Jadi masih dengan jantung berdenyut bisa, seperti itu. Nah,
spesifiknya untuk prosedur bypass ini, kita kan harus nyambung koroner. Nah, nyambungnya pakai apa? Kan itu pertanyaan orang awam. Jadi nyambungnya itu kita pakai pembuluh darah pasien itu sendiri. Biasanya yang kita pakai itu pembuluh darah di kaki, pembuluh darah yang urat vena kalau di kaki itu kita pakai itu. Kemudian kita juga bisa pakai pembuluh darah yang ada di belakangnya tulang dada. Jadi kita pakai pembuluh darah pasien itu sendiri. Jadi kita tidak pakai benda asing atau protesa untuk kita buat sambung ke koroner. Berarti aman karena punya pasien itu sendiri. Ya. Cuma yang perlu diingat kalau kita ngambil yang di kaki, otomatis nanti pos operasinya lukanya bukan cuma satu, bukan cuma yang di dada aja, tapi selain di dada juga ada yang di kaki. Jadi jangan heran pas operasi jantung kok ada luka di kakinya, karena itu yang kita pakai untuk ngambil uratnya itu. Oke, Dok, tapi penasaran nih, maksudnya kapan harus memakai yang di tulang dada itu, kapan yang harus dipakai di yang kaki, Dokter? Oh, jadi sebenarnya semua itu punya pertimbangannya ya. Kalau kita yang mengambil pembuluh darah yang di belakangnya tulang dada itu jenis pembuluh darahnya yang arteri. Kalau yang di kaki itu pembuluh darahnya vena. Ya, yang di tulang dada ini kita ngambilnya itu kita nurunkan pembuluh darahnya dari tulang dadanya, kita sambungkan langsung ke jantungnya. Tapi keterbatasannya kita nggak bisa pakai banyak karena cuma ada satu yang di sebelah kiri belakangnya itu. Dan kita kalau mau menyambung lebih dari 3 pembuluh darah, ya sisanya itu kita sambungnya pakai pembuluh darah yang di kaki atau di vena. Namun beberapa kondisi juga membuat kita nggak bisa pakai yang di vena kaki, seperti contohnya pasien varises. Pasien varises kualitas pembuluh darahnya kan jelek, besar itu. Nah itu kalau kita paksakan kita pakai pembuluh darah yang kualitasnya jelek, ujung-ujungnya bypass kita nanti buntu. Jadi percuma operasi susah-susah, nanti long termnya mungkin nggak sampai 6 bulan 1 tahun buntu. Nah kondisi seperti itu kita harus pakai pembuluh darah yang lain. Bisa kita pakai pembuluh darah yang di tangan. Jadi sebenarnya ada banyak pilihannya. Nggak perlu khawatir, tapi pentingnya kita lakukan pemeriksaan sebelum operasi untuk menentukan nanti graf atau pembuluh darah yang kita pakai itu bagus atau tidak. Seperti itu. Berarti memang semuanya itu butuh pertimbangan dan juga konsultasi dokter ya. Dilihat juga dari pasiennya seperti apa ya Dok kondisinya ya Dok ya. Dok, tapi kalau untuk pemulihan atau proses penyembuhannya after bypass itu berapa lama dokter? Ya, kalau ini cukup sering ditanyakan ya oleh beberapa pasien. Jadi memang pasca operasi jantung itu banyak orang masih takut karena tulang dada yang dipotong, jantungnya dihentikan, ini dioperasi. Saya juga sambil membayangkan nih dokter. Jadi kalau zaman dahulu itu orang, operasi jantung pikirannya pasti 2 minggu, seminggu sampai 2 minggu di rumah sakit. Ya, karena zaman dulu memang itu operasi yang istilahnya mewah. Ya, mewah dan kita harus super berhati-hati. Namun sekarang dengan perkembangannya teknologi kedokteran, terutama perkembangannya obat-obatan di bidang anestesi, obat bius jadi kita bisa meminimalkan masa durasi perawatan, terutama pasca post-op. Jadi kita sekarang sih menganut early recovery after surgery. Jadi kalau kondisi yang stabil, operasinya straightforward, biasanya rata-rata bisa 5-7 hari sudah selesai. Jadi kita bisa memperpendek masa perawatan. Itu kalau yang masa perawatan di rumah sakitnya. Cuman perlu diingat, nanti setelah pulang memang ada beberapa pantangan yang harus diperhatikan sama pasien, seperti jangan ngangkat-ngangkat beban berat dulu, kemudian jangan yang beraktivitas kayak lari maraton dulu, jangan. Ya, mungkin selama 2 bulan, 3 bulan itu kita hindari hal-hal seperti itu dulu. Tapi setelah itu bisa beraktivitas seperti orang normal sih. Nah Dok, kalau tadi kan dokter sudah sempat singgung sedikit nih untuk post-op ya, untuk sudah operasi apa yang perlu diperhatikan oleh pasiennya. Nah, boleh nggak Dok share juga apa nih yang sebelum sebelum operasi dilakukan pasien perlu diperhatikan juga, monggo dokter. Jadi memang operasi jantung operasi yang besar, jadi perlu perhatian khusus dan persiapan khusus. Karena apa? Kita kalau mau maju perang ya kita siapkan persenjataan dulu. Nggak mungkin kita maju perang tanpa persiapan. Nah, persiapannya itu kita harus teliti. Ya, salah satu yang cukup penting dan cukup sering perlu kita perhatikan adalah salah satunya pasien kadar gulanya. Kenapa? Karena pasien dengan penyakit jantung koroner itu termasuk metabolik dan degenerative disease. Otomatis biasanya juga memiliki penyakit metabolik yang lain. Dan yang paling sering mengiringi adalah diabetes mellitus. Jadi kalau pasien yang memiliki kencing manis, kemudian rencana akan dilakukan operasi jantung, biasanya kita pastikan dulu kadar gulanya itu terkontrol. Kenapa? Karena kalau tidak terkontrol, nanti biasanya pasca operasinya hemodinamiknya agak berat untuk segera recovery-nya. Satu itu. Kedua, nanti
terkait dengan luka pasca operasi. Jadi pasca operasinya lukanya biasanya rawan basah terus, jadi lama kurang keringnya, ya. Jadi otomatis kita harus agak extra precaution pada kasus-kasus seperti itu. Makanya pentingnya kita kontrol dulu gula darahnya. Itu. Yang berikutnya adalah obat-obatan. Jadi seperti kita tahu pasien penyakit jantung koroner biasanya mengkonsumsi obat pengencer darah. Ya, sebelum operasi jantung biasanya kita evaluasi dulu apakah perlu kita stop atau tidak. Pada beberapa kondisi, sebagian besar kondisi kalau pasiennya stabil, biasanya kita stop dulu pengencer darahnya. Antara 5-7 hari. Tujuannya supaya apa? Karena nanti ketika kita operasi jantung, kita ngasih pengencer supaya darahnya pasien tidak mengumpal selama masuk mesin tadi. Nah, pasca operasinya itu kalau pasien masih mengkonsumsi antiplatelet atau pengencer darah kurang lebih 2 atau 3 hari masih mengkonsumsi, itu biasanya resiko bleedingnya cukup tinggi. Jadi biasanya kita extra precaution, kalau kondisi stabil biasanya kita stop 5-7 hari sebelum operasi. Nanti setelah operasi langsung kita lanjutkan kembali. Oke. Itu apakah harus dikonsultasikan dulu berarti ya dok ya pasien ini mempunyai penyakit apa dan lain. Tapi udah pasti bisa dilakukan, cuma yang tadi perlu diperhatikan sebelum operasinya itu ya dok. Ya, karena operasi jantung ini kan ya tadi saya katakan operasi besar. Jadi kita nggak mungkin planning hari ini Pak besok operasi tiba-tiba sekali datang langsung besok operasi, kan tidak mungkin, pasti butuh persiapan khusus. Nanti persiapannya ya kita evaluasi secara lengkap dulu. Tapi ada nggak sih dok kayak misalnya kondisi-kondisi tertentu yang memang harus saat itu, maksudnya tidak membutuhkan waktu lama untuk ini kayaknya harus segera di bypass dok? Bisa. Jadi kita kalau dalam operasi itu kita mengenal indikasi emergency, urgent, sama elektif. Pada kondisi elektif itu pasien yang stabil, itu biasanya kita jadwalkan operasi. Itu pada umumnya seperti itu. Tapi pada beberapa kondisi, misalnya yang buntu koronernya yang di pembuluh darah utama, misalnya left main disease yang sangat kritikal gitu, ya otomatis kalau kita tunggu terlalu lama nanti resiko buntu. Jadi kita itu mungkin urgensi, ya jadi harus dalam jangka waktu dekat. Atau misalnya kondisi pasien sedang serangan jantung, dilakukan stent atau mau pasang ring, mau waktu di PCI tapi ternyata buntunya sangat buntu total, jadi nggak bisa ditembus sama sekali. Jadi mau nggak mau mungkin harus dilakukan bypass, saat itu mungkin indikasinya emergency. Nah, pada kondisi elektif itu kita optimalkan pasien, artinya kita siapkan semuanya, labnya sebisa mungkin harus bagus, parameter gula darahnya, parameter fungsi ginjal, fungsi livernya. Jadi kita maju operasi dengan model yang bagus. Tapi pada kondisi urgensi dan emergensi, istilahnya tujuan kita adalah life saving. Kalau kita tidak tanganin pasien itu, bisa mengancam nyawa, pasien bisa meninggal. Jadi mau tidak mau kita tetap maju operasi, tapi dengan segala resiko, dengan resiko yang lebih tinggi tentu saja. Karena kita maju dengan model yang tidak sebagus kalau yang pasien kita jadwalkan tadi. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Biasanya tetap kita lakukan, cuma memang dengan resiko tinggi. Berarti ya bisa dok dengan kondisi-kondisi tertentu ya dok. Ya. Dok, tapi kalau misalnya post op gitu, apakah ada efek samping untuk pasiennya sendiri? Tapi kan tadi dokter sempat singgung kalau bisa normal, maksudnya beraktivitas dengan orang seperti orang normal gitu. Tapi ada nggak sih dok kayak efek sampingnya mungkin tidak boleh terlalu berat gitu, walaupun memang sudah jangka waktunya 3 bulan setelah operasi gitu, gimana dok? Jadi komplikasi pasca operasi yang perlu kita perhatikan, pasien pasti satu nyeri, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau zaman dahulu memang yang bikin lama salah satunya adalah nyeri pasca operasinya. Jadi obat untuk anestesinya itu di tapering down-nya cukup perlahan-lahan. Namun sekarang dengan berkembangnya obat-obatan yang maju, terutama di bidang anestesi, mereka teman-teman dari anestesi melakukan blok interkostal. Jadi itu bisa mengurangin nyeri pasca operasi dengan signifikan. Jadi recovery-nya lebih cepat. Jadi bisa segera tapering down obat bius general anestesinya, kemudian bisa diganti obat injeksi. Kemudian nanti kalau sudah lebih nyerinya berkurang lagi, kita ganti dengan obat yang minum, itu untuk nyerinya. Yang kedua adalah risiko lukanya tidak menutup atau infeksi. Nah, itu yang bisa kita perhatikan kalau pasien dengan diabetes, kita harus kontrol dengan agresif gula darahnya. Kemudian juga luka pasca operasinya dijaga supaya tetap kering dan bagus, seperti itu. Nah, kalau untuk pantangan mengangkat berat itu biasanya terkait karena waktu kita operasi jantung kan kita harus membelah tulang dada. Nah, habis kita belah itu biasanya kita sambung kembali tulang dadanya itu pakai wire atau semacam seperti kawat, logam seperti itu. Nah, kita waktu tulang dada untuk butuh menyatu itu
sebisa mungkin kita berikan kesempatan supaya dia bisa recovery dengan bagus. Kita beri support dengan bagus dengan cara tidak diberi beban yang berlebihan. Jadi nggak boleh kalau misalnya ngangkat galon aqua jangan. Ya. Ataupun kalau biasanya pasien batuk kita kasih edukasi, kita kasih peluk bantal supaya ini tulang dadanya itu nyatu dengan kuat dulu. Biasanya setelah 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan ini sudah mulai kuat. Seperti itu. Oke, berarti memang ada apa ya namanya dibilangnya, ada teknik-teknik khusus, maksudnya ketika pasien mungkin ya itu tadi batuk itu saya berarti kalau misalnya batuk itu supaya tidak apa dok? Ya, jadi kalau pasien batuk secara nggak sadar itu kan rongga dada kita sangat ekspansi secara cepat ya. Jadi tujuannya kita pakai bantal, memeluk bantal atau guling itu supaya menstabilkan. Jadi supaya pergerakan rongga dadanya tidak terlalu ekstensif. Seperti itu. Tapi dengan efek samping yang seperti yang dokter bilang itu, tapi bagus ya dok, maksudnya ini akan berhasil gitu ya dok ya? Ya, biasanya yang penting kepatuhan dari pasien sebenarnya. Untuk recovery-nya harus ada kerjasama ya dok ya? Kalau untuk recovery zaman sekarang itu cepat kok pasien. Cepat ya? Ya, cepat. Yaitu asal semuanya dikontrol dengan bagus dan dikonsultasikan dengan dokter. Tetap harus konsultasi dengan dokter ya dok ya. Oke. Dok, kalau misalnya ada pasien-pasien nih yang mau konsultasi dengan dokter ada di sini setiap hari apa aja dok? Oh, kalau saya di NH ini tiap hari Senin, Rabu, Jumat sore jam 6 sampai jam 8 malam, sama hari Sabtunya pagi jam 8 sampai jam 10 pagi. Oke, Senin, Rabu, Jumat itu malam ya jam 6 sampai jam 8, Sabtunya pagi ya dok ya. Oke dokter. Dokter kira-kira berikutnya kita bakalan bahas apa nih? Kan bypass hari ini tuh banyak orang-orang yang belum tahu, akhirnya setelah edukasi bersama dokter Edwin, ini teman-teman dari sahabat-sahabat NH juga udah mulai paham nih. Berikutnya enak kita bahas apa nih dok yang maksudnya paling banyak ditanyakan oleh orang awam dok? Kalau di bidang kita, di bidang bedah toraks kardiak vaskular, kalau di jantungnya ya biasanya ya ini penyakit jantung koroner. Atau misalnya penyakit katup-katup jantung yang bocor. Kalau di bidang pembuluh darah vaskular ya biasanya varises, penyakit kaki diabetes atau penyakit arteri. Atau mungkin akses cuci darah pasien yang gagal ginjal itu. Itu kan cukup banyak. Tapi kalau penyakit di bidang toraks biasanya tentang tumor paru atau infeksi paru yang memerlukan pembedahan. Oke, nih sahabat-sahabat NH pengen tahu mengenai apa lagi edukasi dari Dokter Edwin, bisa langsung komen di bawah sini ya. Dok, kita ketemu lagi dokter di episode berikutnya. Thank you banget makasih. Dokter udah menyediakan waktu untuk sharing ke sahabat-sahabat NH. Kalau misalnya ada sesuatu mungkin yang perlu dikonsultasikan ya, konsultasikanlah segera ke National Hospital Surabaya, atau mau bertemu booking appointment langsung dengan Dokter Edwin, bisa langsung aja booking by NH Apps, nggak perlu ribet-ribet datang ke NH dari rumah, pesen dulu ya, booking appointment juga boleh banget. Dokter sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Mungkin bisa terima kasih nih sahabat-sahabat NH nih. Ya, terima kasih semuanya. Semoga tadi bermanfaat dan bisa berguna untuk kita semua. Oke, thank you dokter. Terima kasih sahabat-sahabat NH. Jangan lupa selalu ikutin edukasi di YouTube National Hospital Surabaya, Instagram ya, dan juga TikTok, semua akun sosial media kita, karena banyak sekali penawaran-penawaran untuk cek kesehatan kamu di National Hospital. Terima kasih, selamat sore, bye-bye. Oke.